Salam satu hati. Selamat datang kepada rekan-rekan champion yang baru bergabung di key post sebagai key position ataupun bergabung di head office di Daya Motor. Dan selamat juga kepada rekan-rekan champion juga yang baru dipromosikan menjadi seorang key position di cabang. Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Leoni, saya dari HR yang akan di sini memberikan sharing materi terkait rekrutmen di cabang. Sebenarnya kenapa sih materi ini penting diajarkan atau penting untuk rekan-rekan champion semua tahu terkait rekrutmen ini? Nah, karena nanti di cabang rekan-rekan sendiri yang akan merekrut terkait anggota-anggota tim yang ada di cabang. Dimulai dari misalkan admin, mekanik, dan lain-lain. Maka dari itu kita bekali rekan-rekan di sini dengan kompetensi atau bukan kompetensi atau kemampuan untuk merekrut. Nah, dari tadi kan kita berbicara terkait rekrut. Sebenarnya rekrutmen itu apa sih? Rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan menyeleksi calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, di sini berarti kita harus menyesuaikan antara yang akan bergabung dengan seseorang dengan organisasi kita atau dengan cabang kita. Oke. Nah, terus di sini ada beberapa langkahnya. Kita move ke slide berikutnya. Oke, nah di sini kita bisa lihat ada 8 step dari proses rekrutmen di cabang. Nah, proses ini yang pertama didahului dengan deteksi kebutuhan MPP. Setelah kita mengetahui MPP tersebut, baru kita lanjutkan ke pembuatan FPTK. Dilanjutkan lagi dengan posting lowongan pekerjaan, kemudian seleksi CV, psikotes, interview, penandatanganan perjanjian kerja, dan pendaftaran karyawan kepada HR. Nah, kita mulai dari yang tahap pertama. Oke, kita akan masuk ke tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama adalah deteksi kebutuhan MPP. Sebenarnya apa sih MPP itu? MPP adalah Manpower Planning. Manpower Planning ini adalah list kebutuhan posisi-posisi yang harus ada di cabang, ataupun bisa jadi adalah list-list jumlah orang yang harus ada di cabang. Nah, misalkan di sini kita membutuhkan, setiap cabang itu membutuhkan kepala cabang. Nah, nanti itu masuk ke dalam Manpower Planning. Nanti kemudian akan ada admin, beberapa posisi tersebut, yang lain-lain. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi kebutuhan MPP ini? Yang pertama, kita melihat dari standarisasi NOS. Kemudian bisa juga melihat dari target yang diberikan kepada cabang. Nah, bisa saja penambahan, target akan menentukan juga penambahan orang yang ada di cabang. Seperti itu. Kemudian, kalau misalkan nih ada ternyata anggota tim cabang yang resign ataupun pensiun ataupun meninggal, kita akan coba mencari penggantinya. Nah, itu berarti kan pengurangan orang yang ada di cabang. Berarti kita harus dicarikan pengganti untuk memenuhi MPP tersebut. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan posisi yang harus diisi di cabang, kita lanjutkan dengan pembuatan FPTK. Nah, FPTK itu apa sih? FPTK adalah form permintaan tenaga kerja, di mana nanti di situ akan ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Bisa saja kita membuat FPTK ini karena ada yang resign. Berarti kita harus melampirkan terkait dengan surat resign-nya. Atau enggak, ternyata ada juga nih kita menambah orang itu karena permintaan dari main dealer. Nanti mungkin bisa dilampirkan juga surat SK permintaan dari main dealer tersebut terkait dengan target ataupun yang lainnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba lihat bagaimana kita melihat MPP dan FPTK. Kita lihat ke slide berikutnya. Oke, di sini kita akan sama-sama belajar untuk mengecek kebutuhan MPP dan membuat FPTK. Yang pertama, silahkan Bapak dan Ibu buka home bagian desk masing-masing. Kemudian di scroll, kemudian pilih untuk menu perekrutan atau rekrutmen. Yang ada logonya adalah kaca pembesar yang di dalamnya adalah orang. Setelah itu diklik, kemudian pada menu kiri atas rekrutmen, di situ akan ada
menu FPTK. Silahkan diklik untuk menu FPTK-nya seperti di atas ini. Kemudian silahkan klik create atau klik buat, dan di sini akan muncul divisi, departemen, dan cabang. Bisa dilihat di sini. Untuk divisi silahkan diisi operation. Kemudian departemen silahkan pilihkan area dari cabang Bapak dan Ibu masing-masing. Untuk contoh, misalkan Bapak dan Ibu adalah seorang key position dari cabang Gamping. Gamping itu adalah areanya JYG. Nah, silahkan diklik area JYG dan pilih cabang Bapak dan Ibu masing-masing. Kalau tadi contohnya adalah Gamping, silahkan pilih cabang Gamping. Oke, selanjutnya nanti kita bisa scroll ke bawah. Di sini setelah mengisi data tadi akan muncul data produktivitas cabang. Nah, di sini adalah kita bisa lihat MPP yang kita maksud di sini. Di sini akan ada muncul tabel, unit sales, dan unit entry. Dan ada rata-rata 6 bulan. Di sini adalah capaian dari cabang masing-masing. Jadi mungkin capaian di cabang Bapak dan Ibu sekalian akan berbeda dengan tampilan yang ada di sini. Nah, kenapa ini penting untuk ditunjukkan? Karena produktivitas cabang akan mempengaruhi terkait dengan MPP yang harus Bapak dan Ibu penuhi di cabang. Nah, di sini akan ada standar dan aktual. Standar itu adalah MPP yang kita maksud, actual itu adalah keadaan sesungguhnya yang ada di cabang. Misalkan nih, di sini ada posisi yang mandatori seperti kepala cabang. Kepala cabang di sini tapi bisa diisi juga dengan acting branch head atau empty branch head. Jadi misalkan nih, kalau kita lihat di sini standarnya 1. Kebetulan kalau di sini actualnya sudah 1 di branch head. Tapi misalkan nih akan ada juga case-nya. Standarnya 1 branch head, tapi untuk actualnya diisi oleh acting branch head atau empty branch head. Nah, seperti itu. Kemudian di sini nih ada juga, kenapa ya mekanik dan mekanik honorer itu tidak tercantum terkait dengan MPP-nya? Karena untuk mekanik dan mekanik honorer akan mengikuti dari produktivitasnya, actual unit entry yang ada di cabang. Untuk productivity mekanik, mekanik itu adalah mekanik kontrak ataupun mekanik tetap. Adalah 1 orang dihitungnya 250. Sedangkan untuk mekanik honorer adalah 200. Nih, untuk contoh di sini ada unit entry-nya selama 6 bulan adalah 1120. Nah, dengan memiliki actualnya mekanik honorernya 3 dan mekanik kontraknya atau mekanik tetapnya ada 3. Jadi, kalau kita hitung secara bersama-sama, mekanik honorer itu kan produktivitinya adalah 200. 200 dikali 3 adalah 600. Nah, ditambah lagi dengan mekanik kontrak atau mekanik tetap. Mekanik tetap di sini ada 3 dikali 750. 3 dikali 250 hasilnya 750. Jadi 750 ditambah dengan 600 hasilnya adalah 1350. Wah, berarti dengan memiliki 3 mekanik dan 3 mekanik honorer, cabang ini sudah harusnya mencapai productivity 1350. Jadi kalau misalkan mau menambah untuk MPP di sini, sepertinya akan bukan menambah MPP, menambah manpower untuk di cabang ini sepertinya masih belum, kemungkinan akan ditolak. Kenapa? Karena secara productivity dari cabang ini masih kurang untuk menambah orang lagi di cabang gitu. Jadi kalau misalkan sudah lebih nih ternyata 1351. Nah, itu baru kita bisa menambahkan mekanik gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu posting lowongan pekerjaan. Di sini bebas dari Bapak dan Ibu mau menyebarkan lowongan pekerjaan ini via media sosial apapun itu. Dari cabang, misalkan nih cabang sudah punya akun Facebook sendiri
atau bapak dan ibu kepala cabang atau ADH ataupun kepala bengkel punya akun Facebook, mau share ke akun loker Facebook yang biasanya ada grupnya, komunitasnya, boleh. Tapi catatannya kita sudah menggunakan standar poster yang ada dari HO. Nanti silahkan diposting di media sosial masing-masing. Nah, ketentuan poster loker. Kita ke slide berikutnya. Yang pertama, menggunakan template yang sudah tersedia. Yang kedua, silahkan cantumkan job desk selengkap mungkin. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan job desk, bisa tanya juga kepada saya. Oke, nah terus masukkan kontak yang dapat dihubungi dan merupakan kontak aktif. Bisa di sini masukkan misalkan email atau nomor WA ataupun alamat dari cabang tersebut. Nah, kemudian cantumkan benefit yang menarik yang bisa ditawarkan. Jadi tapi yang ini adalah benefitnya adalah benefit real ya, misalkan kayak salary, kemudian mungkin untuk posisi tertentu dapat insentif, kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu bisa dicantumkan. Ataupun misalkan kesempatan pelatihan, atau enggak karir yang tidak terbatas, kesempatan berkarir, kesempatan berkembang, itu juga bisa masuk ke dalam benefit yang bisa ditawarkan dan dicantumkan di poster loker dari bapak dan ibu masing-masing. Seperti itu. Oke, untuk tahapan berikutnya setelah kita mendapatkan beberapa lamaran hasil dari job posting itu, kita masuk ke tahap berikutnya adalah seleksi CV. Di sini kita ada 3 sebenarnya yang bisa kita lakukan di seleksi CV ini, mungkin bisa lebih juga. Yang pertama adalah tentukan kualifikasi awal. Kualifikasi ini, misalkan nih tadi yang poster yang kita ajukan adalah kita sedang mencari PIC CRM. Ya berarti kualifikasi awalnya apa? Bisa saja nih pendidikan minimal S1 atau D3, semua jurusan. Nanti itu akan menjadi sebuah mandatori nih, atau enggak pengalaman minimal 5 tahun atau 3 tahun bekerja untuk bagian customer service. Nah itu bisa menjadi pertimbangan juga. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat terkait dengan pengalaman kerja. Sebenarnya kalau pengalaman kerja di sini kita akan mengecek apakah pengalaman kerjanya relevan atau enggak. Kemudian kalau misalkan ternyata dia belum memiliki pengalaman kerja atau baru lulus banget, baik dari SMA ataupun dari perkuliahan, nanti kita cek juga nih apakah waktu berkuliah atau SMA itu kegiatannya apa aja, dicantumkan atau tidak di CV, menarik atau tidak CV tersebut. Nah di sini saya sudah memberikan, di sini ada contoh CV karyawan untuk kontrak di cabang. Nah posisinya gitu sama CRM juga. Di sini kalau seingat saya ada 3 CV. Nanti kita bisa coba bedah bersama-sama gitu. Oke, nah di sini ada 3 CV ya. Nanti kita lihat kira-kira apa aja sih yang bisa kita dari CV ini yang bisa kita baca, kemudian kita ambil. Nah, dari CV yang pertama kita buka bersama-sama ya. Nah, setelah melakukan seleksi CV, kita akan lanjutkan kembali ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah psikotes. Psikotes ini kita bagi 2 ya, untuk karyawan kontrak dan karyawan magang. Kalau untuk karyawan kontrak, kita akan menggunakan tes yang diminta dari HR. Jadi mungkin tesnya akan kurang lebih sama seperti tes yang Bapak dan Ibu sudah lakukan sebelumnya, baik di tahap rekrutmen ataupun mungkin yang dari tahap pada saat dipromosikan. Nah, kode tes ini dapat diminta kepada saya, bisa digunakan melalui tiket help desk. Jadi nanti Bapak dan Ibu saya akan jelaskan juga bagaimana cara membuat tiket ini untuk digunakan kepada karyawan, ya, calon karyawan yang akan Bapak Ibu rekrut. Nah, sedangkan untuk yang magang kita menggunakan TPA dan grid. Berikut ini adalah langkah pengajuan psikotes karyawan kontrak di cabang. Kita buka dulu menu help desk, kemudian silahkan diklik bagian tiket. Silahkan dipilih tiket HR atau HR. Kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Dan nanti silahkan diisikan misalkan permohonan psikotes karyawan baru.
di sini silahkan pilih departemennya HR, akan otomatis subkategori silahkan diisikan dengan rekrutmen. Terus untuk bagian branch silahkan diisikan dengan cabang Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, nah terus bisa di-scroll ke bawah, di situ bisa diisikan di notes-nya terkait dengan nama kandidat, nomor HP, posisi kandidat, beserta dengan CV. Atau bisa lebih singkatnya lagi, diisikan dengan jumlah orang yang akan di psikotes. Nanti setelah itu, bisa dikirimkan nomor tiket itu kepada saya, Leoni. Nah, kemudian kalau enggak, mungkin nanti bisa saya akan buka juga secara berkala. Mungkin setiap 1 hari sekali saya akan mengecek terkait kebutuhan helpdesk ini. Nanti baru setelah itu saya akan mengirimkan link dan kode tes untuk Bapak dan Ibu bagikan kepada calon karyawan di cabang. Nah, pasti rekan-rekan champion semua di sini penasaran sih terkait aspek-aspek yang dilihat dari tes psikologi ini. Nah, aspek yang pertama adalah kecerdasan, prestasi kerja, tempo kerja, konsistensi kerja, kecepatan kerja, dan daya tahan. Kita buka ke next slide. Di sini ada penjelasannya sih terkait macam masing-masing aspek psikologi yang kita ukur. Tapi yang menjadi standarisasi dari psikotes ini yang pertama adalah intelijensi atau IQ, dan yang kedua adalah daya tahan. Nah, intelijensi atau IQ ini secara standarisasi kita kalau di HO adalah 105. Nah, kalau kita lihat dari standarisasi tersebut, 105 itu ada di range rata-rata. Jadi, kita melihat bahwa range rata-rata itu setelah kita searching adalah 90 sampai dengan 109. Jadi, untuk kondisi tertentu, untuk posisi tertentu juga mungkin kita akan menstandarisasi terkait norma IQ batas bawah itu adalah di range 90. Nah, tapi kalau misalkan ternyata Bapak dan Ibu setelah kita lihat nih kandidat yang Bapak dan Ibu ajukan lebih nilainya dari 109 atau 105 nih, itu lebih baik. Tapi batas bawah kita adalah di 90. Kemudian daya tahan, nanti mungkin kita akan lihat di kolom prestasi kerja. Minimalnya rentang di 351 sampai dengan 500. Itu minimal ya. Berada di kategori cukup. Oke, nah selanjutnya bisa kita lihat ya di sini ada barcode beserta dengan linknya. Di sini ada contoh hasil psikotes karyawan cabang. Nanti Bapak dan Ibu bisa buka sendiri dan bisa melihat aspek-aspek mana aja yang dilihat dari psikotes ini. Di situ ada penjelasannya juga. Nanti Bapak dan Ibu bisa, kalau misalkan ada yang bingung, bisa langsung diskusi dengan saya. Nah, kalau misalkan ternyata nanti kadang biasanya saya suka langsung memberikan informasi bahwa dari kandidat ini nggak bisa dilanjutin nih, atau enggak dari 5 yang lolos untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya ada 2 orang, seperti itu. Nah, tadi yang sudah dijelaskan adalah tes psikotes untuk posisi kontrak. Nah, selanjutnya ada posisi magang. Posisi magang di sini bisa aja adalah magang admin, magang atau mekanik honorer, ataupun dari marketing atau marketing trainee. Di sini ada tes, yang pertama ada TPA dan yang kedua adalah grit. TPA itu apa sih? TPA adalah singkatan dari tes potensial akademik, di mana untuk mengukur kemampuan akademik seseorang. Kemudian yang kedua ada tes grit, untuk mengukur terkait kecenderungan seseorang dalam mempertahankan ketekunan dan semangat untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian yang tes pertama itu tadi adalah TPA ya. TPA adalah tes potensial akademik. Di sini ada 30 soal yang terdiri atas matematika dasar dan deret angka. Nah, di sini akan ada cara pengisiannya, ada contoh link soalnya juga. Di sini ada data diri yang foto pertama, dan yang kedua adalah contoh soalnya. Ada 30 soal. Kemudian begini pun adalah cara untuk scoringnya. Bisa dicek
Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah tes grid. Grid ini berisikan 18 pernyataan, dan untuk menjawabnya adalah dari angka 1 sampai dengan angka 6. Angka 1 itu adalah untuk yang sangat jarang, dan angka 6 adalah untuk sangat sering. Sebenarnya di sini tidak ada jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Begini adalah untuk cara scoringnya. Hampir sama seperti TPA tadi, tapi kalau misalkan untuk yang kolom scoring grid, nanti silahkan Bapak dan Ibu untuk hasilnya di-download, disampai dan dimasukkan kepada kolom bagian di sini ada RW. Nah, tombol kuning bisa diisikan, kemudian nanti akan muncul nih di sini akan ada norma mutlak grid dan norma kelompok Triputra. Yang kita pakai adalah yang norma grid Triputra. Gitu. Setelah itu baru kita akan melakukan perekapan hasil seleksi. Setelah direkap di Google Sheet sesuai dengan cabangnya masing-masing. Nah, di sini akan dimasukin nih hasil gridnya apa tadi, terus hasil TPA-nya apa, dan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian apakah kurang, cukup, atau baik. Dan di situ akan ada bagian kesimpulan, dipertimbangkan, tidak lolos, ataupun disarankan. Setelah ini, untuk posisi untuk posisi marketing, nanti silahkan di screenshot hasil ini dan dikirimkan kepada Ibu Karina atau kepada HR untuk didaftarkan sebagai marketing. Jadi marketing itu baru bisa jualan setelah dia, atau bisa diinput hasil penjualannya setelah dia didaftarkan sebagai marketing di Day Motor. Jadi kalau misalkan ternyata dia belum bisa jualan, dia sudah jualan tapi belum terinput namanya, dia tidak akan bisa terinput sudah berjualan. Seperti itu. Oke, setelah melakukan psikotes, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi yang lolos psikotes akan dilanjutkan ya. Nah, kalau misalkan ternyata tidak lolos, tapi mungkin Bapak dan Ibu masih merasa, tapi kayaknya ini kandidatnya oke, gitu. Jadi mungkin akan dilanjutkan, kita coba dulu deh interview. Nah, sebenarnya interview itu apa sih? Interview adalah proses percakapan dari dua belah orang atau lebih untuk menggali informasi secara menyeluruh dan mengecek hasil dari psikotes yang sudah dilakukan. Itu mengapa psikotes disimpan di awal, baru interview. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran kepribadian atau gambaran kecerdasan dari seseorang itu, dan kita akan cross check lagi dari hasil interviewnya. Di sini ada 9 aspek bisa dicek. Nah, sebenarnya kalau interview ini tidak ada jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Nanti kita akan mengecek dari setiap aspek ini yang ada di sini. Seperti itu, terkait integritas, excellence, influence others, kemampuan bekerja di bawah tekanan, kemampuan analisa, customer focus, penampilan pada saat interview. Nah, di sini mungkin tidak perlu terlihat yang maksudnya kayak cantik ataupun tampan, tapi yang penting misalkan dia groomingnya bagus, berpenampilan rapi, dan seperti datang tepat waktu, dan lain-lain. Kemudian pengetahuan pekerjaan, pengalaman kerja. Tapi kalau pengalaman kerja ini bisa dicek juga kalau misalkan ternyata dia masih fresh graduate nih. Bisa dicek misalkan, oke, kita lihat pengalaman organisasinya, atau kemarin sempat ngelakuin apa aja, misalkan bisa aja magang atau berjualan atau yang lain-lainnya, mungkin bisa kita gali di situ. Oke, setelah kita melakukan sesi-sesi sebelumnya nih, baik dari screening CV, kemudian psikotes, dan interview, kalau Bapak dan Ibu sudah menemukan kandidat yang tepat dan sudah cocok dengan kandidat tersebut, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah perjanjian kerja. Nah, proses ini adalah tahapan antara perusahaan atau di sini adalah cabang dengan calon karyawan untuk menyepakati terkait hak, kewajiban, dan ketentuan kerja. Nah, perjanjian kerja ini di cabang ada 3 tipe perjanjian. Yang pertama adalah PKWT, di sini adalah untuk karyawan kontrak. Yang kedua adalah mekanik honorer.
perjanjian kerja untuk mekanik honorer, dan yang ketiga adalah perjanjian magang untuk non-honorer atau non-mekanik honorer. Untuk mengecek jenis pakainya yang mana dan lama kinerja serta benefit yang didapatkan, silahkan dicocokkan dengan FPTK yang sudah di-approve. Proses ini baru bisa dilakukan jika FPTK-nya sudah done approval-nya. Jadi kalau misalkan ternyata Bapak dan Ibu sudah memberikan perjanjian kerja sebelum FPTK ini sudah done, tanggal yang digunakan adalah tanggal FPTK dan approval-nya, bukan tanggal di mana Bapak dan Ibu menandatangani terkait perjanjian kerja ini. Nah, selanjutnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian ini digunakan untuk calon karyawan yang status kepegawaiannya adalah pegawai kontrak. Di sini saya sudah melampirkan ya, ada ketentuannya dan file PKWT-nya yang digunakan. Kita buka, misalkan kita buka bersama-sama. Untuk file yang pertama adalah pengisian PKWT. Nah, untuk pengisian PKWT ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pihak pertama adalah diisikan dengan data kepala cabang, nama, kemudian alamat cabang, dan jabatannya apa. Kemudian dilanjutkan untuk pihak kedua diisikan dengan calon karyawan. Pada hari tanggalnya silahkan diisikan dengan hari tanggal perjanjian kerja itu dilakukan. Kemudian pilih untuk posisinya apa, kemudian cabangnya isikan dengan cabang Bapak dan Ibu sekalian, selamanya mengikuti dengan ketentuan FPTK yang sudah di-approve. Dan yang terakhir itu pada pasal ketiga bisa diisikan dengan UMK setempat. Jadi untuk posisi pekerjaan atau posisi perjanjian untuk PKWT ini untuk di cabang tidak ada sesi nego salary atau nego gaji. Kenapa? Karena sesuai ketentuan untuk posisi kontrak ini kita akan bayar sesuai dengan UMK setempat. Seperti itu. Untuk perjanjian kerja berikutnya adalah perjanjian kerja untuk mekanik honorer. Nah, ini kalau untuk mekanik honorer ada spesialnya juga nih, karena mekanik honorer itu dibagi lagi untuk penggajiannya, disesuaikan dengan tingkat atau tier dari cabang tersebut. Nah, ada 3 tier cabang. Nanti untuk mengetahui terkait cabang tersebut merupakan dari tingkat atau tier yang mana, bisa ditanyakan kepada area koordinator masing-masing cabang untuk mengetahui tiernya. Nah, untuk pengisian kerja mekanik honorer juga sebenarnya kurang lebih sama seperti dengan cara pengisian di PKWT. Pihak pertama adalah kepala cabang, pihak kedua adalah orang tersebut. Dan kalau di sini sudah nanti akan tercantum juga terkait tier cabang apa, mungkin gaji pokoknya akan mengikuti tier cabangnya. Nanti Bapak dan Ibu bisa klik aja file perjanjian kerjanya, nanti bisa ditanyakan juga kepada area koordinator terkait dengan masuk tier yang mana. Seperti itu. Oke, kita masuk ke perjanjian yang terakhir, perjanjian kerja untuk magang non-mekanik honorer. Nah, berarti ini ada posisinya misalkan seperti admin, magang admin, kemudian magang PDI, dan lain-lain. Pokoknya di luar dari mekanik honorer. Kemudian, untuk ketentuannya sama, ada pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama akan diisikan dengan data diri dari kepala cabang, pihak kedua akan diisikan dari data diri dari karyawan tersebut. Nah, untuk salary-nya, untuk pekerja non-mekanik honorer, untuk yang magang adalah, jika ditotalkan adalah setengah UMK. Untuk pembaginya nanti akan langsung dibagi dengan 25 hari kerja. Jadi setengah UMK dibagi 25 hari kerja. Nanti mungkin akan saya lampirkan juga untuk ketentuan di sini. Nah, kita masuk ke tahapan yang terakhir, adalah tahapan ke-8 setelah melakukan interview dan lain-lain sampai dengan perjanjian kerja. Nanti Bapak dan Ibu bisa melampirkan pendaftaran ini kepada HR. Adapun berkas-berkas yang harus dilampirkan ada 14 di sini. Nanti Bapak dan Ibu bisa dilengkapi dan dikirimkan secara online via email ataupun via WhatsApp kepada HR.
dan dikirimkan juga hard filenya untuk kita pendataan juga di head office kita. Nanti untuk alamatnya mungkin bisa ditanyakan kepada saya atau bisa nanti ke HR yang lain untuk alamat terkait dengan berkas-berkas yang harus dilampirkan di sini. Bisa dilihat ya. Nah, kita sudah masuk nih ke tahapan terakhir. Tadi kan sudah setelah mendaftarkan ke HR, berarti prosesnya sudah selesai dan nanti FPTK tersebut akan terfulfill atau sudah digunakan. Jadi FPTK tersebut sudah terpenuhi. Berarti untuk proses rekrutmennya sudah selesai. Dengan berakhirnya proses rekrutmen, berarti juga berakhir juga untuk sesi kita belajar pada kesempatan kali ini. Oke, nanti teman-teman bisa feel free banget untuk bisa berdiskusi atau kita bisa bertanya-tanya, sesi tanya jawab. Nanti bisa via chat kepada saya, ke Leoni. Nanti bisa dihubungin aja ya kontaknya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Salam satu hati, daya motor selalu di hati.